Polda Jateng mengakui adanya pungli di rutan mereka yang melibatkan 3 anggota polisi. Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Artanto mengatakan telah menahan 3 anggota yang terlibat dalam pungli rutan tersebut. Ketiga oknum polisi yang terlibat adalah Aibtu P, Bribka W, dan Bribka SU yang bertugas sebagai petugas jaga dan diduga melanggar standar operasional prosedur saat menjalankan tugas mereka. Selengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Jateng, Iwan Arifianto. Silakan rekan Iwan. Ya, selamat malam Sarah dan pemirsa Tribunus dimanapun berada. Benar ya apa yang tadi disampaikan Sarah bahwa Polda Jawa Tengah telah menahan 3 polisi buntut dari kasus viralnya pungli di rutan Polda Jateng. Ketiga polisi itu meliputi Aibtu P, Bribka W, dan Bribka SU. Ketiganya merupakan adalah anggota Direktorat Tahanan dan Barang Bukti atau Ditati Polda Jateng. Ketiganya saat ini sudah dipatsus atau ditahan, kemudian mereka juga dipindahkan dari Ditati ke pelayanan markas atau Yanma Polda Jateng. Nah, Sarah dan pemirsa Tribunus, bisa kami sampaikan bahwa kasus ini viral bermula dari saat pengakuan dari seorang korban atau mantan dari tahanan di Rutan Polda Jateng berinisial J, warga Demak, Jawa Tengah. Nah, si J ini mengaku di dalam rekaman video, kemudian viral di media sosial pada Selasa 4 April 2025 lalu. Dalam pengakuannya, si J ini mengaku mendapatkan pungli dari penjaga rutan di Polda Jateng sebesar 1 juta ketika dia ingin pindah sel. Tak hanya dia, menurut masih keterangan J ya, penghuni rutan lainnya juga mendapatkan hal serupa. Kemudian ketiga polisi atau ketiga tersangka ini juga menawarkan berbagai fasilitas di rutan Polda Jateng. Semisal pemirsa Tribunus bisa ini ya bisa kami sampaikan bahwa ada pungli yang ditawarkan adalah sewa handphone, yakni sebesar 150.000 per jam. Kemudian ada juga sewa handphone paket malam ya, itu sebesar 350.000, itu bisa disewa mulai dari jam 1 dini hari sampai jam 1 malam. Tidak hanya sewa handphone aja Sarah dan pemirsa Tribunus, ketika polisi ini juga menawarkan jasa angin-angin. Para tahanan menyebutnya seperti itu. Apa itu jasa angin-angin? Jasa angin-angin adalah ketika para tahanan ingin keluar dari sel, mereka harus membayar 25.000 per orang. Nah, tak hanya jasa itu juga, ada juga jasa pindah sel. Jadi ketika penghuni rutan ingin pindah ke sel yang lebih nyaman, itu dikenakan biaya 1 juta rupiah. Nah, keterangan-keterangan ini atau dugaan-dugaan ini diungkapkan oleh J ya, mantan penghuni rutan Polda Jateng soal kasus ini ya, judi ya. Dia ditahan pada Agustus 2024 silam. Namun kasusnya atau dia menjadi korban pungli itu baru viral baru-baru ini. Nah, setelah kasus J ini viral, Polda Jateng melakukan serangkaian penyelidikan hingga ditangkaplah atau diamankan 3 polisi atau 3 penjaga tahanan di rutan Polda Jawa Tengah. Nah, masih dari pengakuan J, tadi ada yang terlewat bahwa satu regu menurut J bisa mengantongi keuntungan hingga 5 juta per hari. Ini masih pengakuan J. Kita juga sudah mengonfirmasi ke Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, apakah keuntungan 5 juta per hari ini mengalir ke pimpinan di tubuh Polda Jateng. Namun Artanto dalam keterangannya membantah bahwa aliran itu mengalir sampai ke pimpinan Polda Jateng. Uang itu murni digunakan, ini masih keterangan Artanto, murni digunakan oleh ketiga polisi yang saat ini diamankan. Kemudian bagaimana kelanjutan kasus atau kelanjutan hukum dari kasus pungli di rutan Polda Jateng ini, Sarah dan pemirsa Tribunus bisa kami sampaikan bahwa untuk kasus sidang etik ini masih berproses. Mereka ditahan 30 hari dan selama itu mereka akan menunggu sidang etik yang akan segera digelar di Polda Jateng. Kemudian Polda Jateng juga masih melakukan penyelidikan soal bagaimana kasus pidana yang menjerat para ketiga polisi ini. Saat ini juga masih pendalaman. Begitu, Sarah.
Baik, lalu terkait dengan tadi bahwa uang hasil pungli ini murni digunakan oleh ketiga oknum polisi tersebut. Namun apakah sudah ada kepastian terkait besaran pungli yang dilakukan oleh ketiga oknum ini, Iwan? Ya, Sarah dan pemirsa Tribunus, hal itu juga sudah kami tanyakan kepada Kombes Altarto, Kabid Humas Polda Jateng, soal berapa sih barang bukti yang udah di ini ya sita dari ketiga oknum polisi ini. Kemudian apa sih motif ini ya motif para ketiga pelaku ini melakukan pungli di rutan Polda Jateng? Artanto menjawab bahwa soal barang bukti dia belum menyinggungnya, namun dia berpatokan pada kasus yang dilaporkan oleh J. Jadi si J ini sudah ditemui oleh Polda Jateng atau pria yang ada tampil di video yang viral itu sudah ditemui oleh Polda Jateng, kemudian sudah diperintahkan untuk melaporkan secara pidana soal terkait pungli ini. Namun Artanto tidak merinci berapa sih jumlah besaran uang yang disita dari ketiga ini ya dari ketiga polisi ini itu Artanto belum merinci. Kemudian perputaran uang itu memang betul berdasarkan keterangan C ada perputaran uang 5 juta per hari dari berbagai fasilitas tadi itu ya seperti sewa handphone, kemudian sewa sel, kemudian juga layanan ini ya angin-angin tadi atau ingin keluar lapas yang dipatok 25.000 per orang itu. Jadi Polda Jateng juga masih melakukan penyelidikan, serangkaian penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Kemudian Sarah, Polda Jateng juga sebenarnya kasus ini menurut Artanto sudah terjadi setahun yang lalu atau setahun silam. Jadi ketika itu kasus ini sebenarnya terungkap, namun hanya di lingkungan internal mereka, yakni ketika itu ada jasa serupa. Kemudian polisi juga melakukan penggeledahan ke beberapa sel, ternyata ditemukan beberapa penghuni sel yang membawa rokok, kemudian benda-benda yang sebenarnya dilarang dibawa ke dalam rutan. Namun itu sempat lolos dan itu sempat menjadi polemik di dalam tubuh Polda Jateng itu sendiri. Namun kasus ini pungli di rutan ini baru viral setelah C warga Demak mengungkap ini ke media sosial. Begitu Sarah. Baik, terakhir rekan Iwan, terkait mungkin ada potensi polisi atau anggota polisi lainnya yang terlibat dalam kasus pungli rutan Polda Jateng ini. Ya, soal potensi itu Sarah juga sudah kami tanyakan apakah akan merembet ke beberapa anggota lainnya, terutama ke pimpinan ini ya rutan ya atau pimpinan di Polda Jateng, karena perputaran uangnya juga cukup tinggi atau cukup besar di ini ya dalam pungli di rutan ini atau dalam kasus ini. Namun ini ya Polda Jateng atau Artanto juga membantah bahwa uang mengalir ke atas, kemudian dia juga membantah bahwa hanya 3 orang ini yang yang ditetapkan atau yang sudah diamankan. Artinya menurut Artanto hanya 3 orang inilah ini ya yang terjerat dalam kasus ini. Namun ketika kami tanyakan juga apakah ada kemungkinan ke teman-teman dari si ketiga orang terduga ini, Artanto menyatakan bahwa masih dalam penyelidikan. Sebenarnya kasus ini juga menjadi ini ya semacam perhatian publik, terutama beberapa ini ya pengawas seperti dari Komisioner Polisi Indonesia atau Kompolnas, kemudian dari ini ya Indonesian Police Watch atau IPW itu menyoroti kasus ini agar segera diungkap. Nah, kedua lembaga pengawas polisi ini juga sepakat bahwa tidak hanya 3 polisi yang mereka itu statusnya sebagai bintara jaga saja, tapi harus ini ya menelusuri Polda Jateng didesak untuk menelusuri sampai ke atas atau sampai ke perwira atau perwira jaga, kemudian di atas perwira jaga yaitu ini ya kepala direktoratnya bahkan sampai ke apakah mengalir sampai ke Kapolda. Nah, ini IPW sama Kompolnas mendesak lembaga ini untuk mengungkap kasus ini secara terang benderang. Nah, Sarah dan pemirsa Tribunus, ketiga polisi ini juga masih menunggu sidang etik, dan sidang etik ini Artanto menyatakan bahwa ketiganya hanya akan disanksi ini ya disiplin, tidak menyebut bahwa ketiga polisi ini akan diberi sanksi dipecat atau di PTTH. Nah, ini juga menjadi semacam kritikan juga yang dinyatakan oleh IPW maupun Kompolnas, artinya seharusnya ketika polisi ini dipecat karena mereka telah melanggar SOP, melanggar kode etik dan sudah masuk ke ranah pidana yakni pungutan liar di rutan Polda Jateng. Begitu, Sarah.
Baik, terima kasih rekan Iwan Arifianto, jurnalis Tribun Jateng atas laporan Anda. Kami juga masih terus menunggu hasil dari penyelidikan dari pihak Polda Jateng. Selamat kembali bertugas. Mau keluar dari sel harus bayar 25.000, namanya angin-angin. 25.000 angin-angin. Ya, Itu jam 4 sore sampai jam 7 malam. dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Itu bayar satu orang 25.000. Satu orang 25.000. Nah, berapa tahanan itu? Banyak. Banyak tahanan. Banyak. Itu sehari bisa nyampe berapa itu? Sehari ya kalau 5 juta lebih. Satu tim ya. Satu tim, satu regu lah. Dapat dari tahanan-tahanan itu ya. Dari tahanan, dapat dari sewa HP Sewa HP sama angin-angin. angin-angin 25.000. Kalau sewa HP-nya berapa? Sewa HP per jam 150. 150 kalau siang. Kalau jam 4 sore, Jam 4 sore 1 jam 150. 1 jam 150. Kalau malam, jam malam Kalau malam 350 dari jam 1 sampai jam 6 pagi. emang nggak ketahuan main HP-nya, Mas? Main HP-nya juga kamera dimatiin. Oh, kameranya dimatiin ya. Kalau untuk ada CCTV dimatiin dulu sementara. Masuk kamera. Mau keluar. 3 polisi ditetapkan sebagai terduga pelaku pemungutan liar alias pungli di Rutan Polda Jateng. Ketiganya adalah Aib2P, Bribka W, dan Bribka SO yang bertugas sebagai petugas jaga. Kepala Bidang Humas Polda Jateng, Kombes Polisi Artanto pada Senin 14 April mengatakan bahwa pemeriksaan awal menunjukkan bahwa ketiga anggotanya terlibat dalam kegiatan transaksional dengan para tahanan. Mereka kini sedang menjalani proses pemeriksaan khusus selama 30 hari ke depan. Mereka juga akan menjalani sidang kode etik Polri atas perbuatannya. Namun, belum dipastikan apakah jika nanti mereka dinyatakan bersalah akan diberi sanksi pemecatan tidak dengan hormat. Sementara Kompolnas juga mendesak kepolisian membongkar dugaan pungli di Rutan Polda Jateng. Anggota Kompolnas M. Khairul Anam pada Tribun Jateng mengatakan bahwa Polda Jateng seharusnya mengelola rutan memiliki 2 komitmen, meliputi tidak boleh ada kekerasan terhadap penghuni di dalam rutan dan tidak ada pungutan liar. Namun komitmen tersebut seperti dilanggar dengan munculnya aduan di media sosial. Karena itu perlu ditindaklanjuti demi mengungkapkan kebenarannya. Menurut Anam, sanksi tegas perlu diberikan kepada para petugas yang terlibat. Sebagaimana diberitakan pemirsa, kasus pungli di Rutan Polda Jateng mencuat setelah unggahan viral di media sosial X dan TikTok mengenai adanya bekas tahanan Polda Jateng yang mengaku pernah menjadi korban pungli. Orang tersebut merupakan J, warga Demak, Jawa Tengah. Dari keterangan J, para penjaga rutan bisa mendapatkan penghasilan ilegal mencapai ratusan juta rupiah dalam sebulan. Pungli ini bermacam-macam, termasuk pula jasa sewa handphone, pindah kamar sel, hingga jasa angin-angin. Jasa angin-angin ini, pemirsa, ya seperti tadi dilaporkan oleh jurnalis Tribun Jateng, Iwan Arifianto, merupakan jasa yang harga yang harus dibayar untuk para tahanan yang ingin keluar sejenak dari sel tahanan mereka. Diduga petugas rutan yang terlibat bisa menghasilkan ratusan juta dalam sebulan dari pungli tersebut. Namun keterangan dari Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Polisi Artanto, bahwa hasil pungli ini dimanfaatkan hanya untuk ketiga polisi yang terlibat saja, dan dana ini tidak mengalir ke atasan mereka, namun hal ini masih terus dalam proses penyelidikan polisi. Bitpropam Polda Jawa Tengah intensif untuk melakukan penyelesaian atau melakukan penyelidikan terhadap permasalahan tersebut berkaitan dengan adanya informasi dari netizen yang mengunggah di media sosial. Dan dari hasil penyelidikan sampai dengan saat ini, Bitpropam telah menetapkan 3 petugas jaga tahanan selaku terduga pelanggar yang melakukan pelanggaran SOP jaga tahanan yang ada di Rutan Polda Jawa Tengah.
Adapun yang bersangkutan ini berinisial Aibtu P, kemudian Brigadir W, Bribka W, kemudian Bribka SU. Dan saat ini ketiga terduga pelanggar tersebut sudah menjalani patsus untuk 30 hari ke depan, dan juga yang bersangkutan akan segera menjalani sidang disiplin dan yang bersangkutan ini sudah dimutasikan ke Yanma, ulangi ke Yanma untuk pelanggaran disiplin atau dalam sidang disiplin. Tentunya ada berbagai sanksi yang harus diputuskan oleh hakim yang dalam perkara sidang disiplin. Sanksi itu bisa berupa teguran tertulis, kemudian bisa juga penundaan pendidikan dan penundaan kenaikan gaji berkala yang bersangkutan, kemudian bisa juga penundaan kenaikan pangkat, kemudian selanjutnya mutasi yang bersifat demosi, kemudian pembebasan beliau dari jabatan dan adanya penempatan dalam tempat khusus. Itu rangkaian daripada sanksi disiplin yang nanti akan diberikan kepada anggota, dan tergantung hakim yang akan memberikan sanksi kepada yang bersangkutan apa. Demikian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.